Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Pertama-tama dan yang utama adalah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan malam hari ini kita semua masih diberi kesempatan dan Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwan bidin arsadakumullah, pertama tak lupa kita aturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan rahmat dan karunia-Nya yang hingga sampai pada kesempatan di malam hari ini kembali kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melazimi majelis ilmu. Semoga ini menjadi sebab untuk kita meraih cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ini Allah menerangi hati kita dengan cahaya hidayahnya, memberikan kefahaman kepada kita terkait dengan urusan-urusan agamanya. Dan yang tidak kalah penting, kita juga memohon kepada Allah, semoga Allah memampukan kita, menolong kita untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan kita untuk memperbaiki amaliyah kita. Evan Bidin yang dirahmati Allah, kita masuk pada bagian sholat, bab tentang sholat, yaitu tentang jumlah dari sholat fardu. Sebenarnya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terkait dengan sholat fardu itu ada berapa? Kalau kita lihat dari sejarahnya, pertama kali sholat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehari itu 50 kali, bukan 50 rakaat. 50 kali dalam sehari semalam. Berarti rata-rata setiap jam itu 2 kali sholat. Jadi setiap setengah jam, bahkan mungkin tidak sampai. Karena sehari semalam 24 jam, kalau 50 kali, bayangkan. Maka ketika Rasulullah turun ketemu Musa, diingatkan, umatmu tidak akan mampu. Hanya Rasulullah bolak-balik antara Musa kembali kepada Allah, naik lagi, turun lagi, sampai pengurangan akhirnya sampai 5 kali. Begitu 5 kali pun Musa ini sudah mengingatkan, wahai Muhammad, umatmu itu masih keberatan. Mintalah keringanan pada Allah lagi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku sudah pekewuh Musa jaluk keringanan itu, jaluk diskon kok ngantek, diskonnya overload kan gitu toh, diskon 90% ya. Dari 50 ngantek 5 kali kan diskon 90%. Maka kemudian itulah yang menjadi ketetapan hukum syariat, wajib bagi kita sholat fardu sehari semalam itu 5 kali, 5 waktu. Itu pun
Ternyata kita masih dapati sekian banyak umat yang mengaku Islam. Bukan orang kafir ya. Orang yang masih merasa dan mengaku Muslim, itu pun banyak yang 5 kali itu pun kadang-kadang tidak komplit. Tidak komplit. Ini ngaku Muslim gini. Ini yang berat. Kalau sekalian ngaku kafir kan enak gitu. Tidak ada kewajiban sholat. Tapi ini masih ngaku Muslim, tapi sholat 5 waktu aja tidak komplit. Nah, yang harap-harap surga ini. Ini yang hebat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan terkait dengan sholat fardu ini. Beliau pernah bersabda, "Khamsu sholawatin katabahunna Allahu ala ibad, faman jaa bihinna lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaisa lahu 'indallahi ahdun insya'a adzabahu wa insya'a adkhalahul jannah." Ada 5 sholat yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya. Ada 5 sholat yang difardukan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para hamba. Barang siapa melaksanakan kelimanya tadi, maka ia tidak akan merugi dan mereka mendapatkan janji dari Allah. Sebab Allah berjanji akan memasukkan mereka ke dalam surga. Jadi ketika seseorang datang kepada Allah, maksudnya meninggal dunia, dan dia itu ahlus sholat, menjaga sholat fardu yang 5 waktu tadi, maka dia telah datang kepada Allah itu dengan mendapatkan janji dari Allah. Janji dari Allah apa? Janji dari Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Akan tetapi jika dia tidak melaksanakannya, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah berkenan, dia akan mengadabnya, menyiksanya, dan jika Allah berkenan, maka dia akan memasukkannya ke dalam jannah. Kalau kita menjaga sholat kita yang 5 waktu, kita jaga benar, kita tegakkan dengan benar, maka insya Allah kita punya harapan. Tapi kalau sholatnya ini tidak diopeni, sholat cap berling, nek kober karo nek eling, kadang eling ini wayahe sholat, nek rak kober gitu. Pas kober ora eling. Susah ini. Ini menunjukkan bahwasanya yang fardu, yang difardukan, yang diwajibkan dari sholat itu 5 waktu. Padahal di awalnya dulu, awal-awal itu sholat malam qiyamul lail itu wajib. Bayangkan kalau qiyamul lail itu wajib. Sopo sing terus sing kuat bertahan di dalam Islam, akan sekian banyak menjadi kafir gitu. Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan masalah sholat ini. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholat yang wajib itu sholat 5 waktu. Jelaskan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kecuali jika kamu ingin melaksanakan sholat sunnah. Kalau emang mau ditambah, monggo sebagai ibadah nafilah tambahan. Kemudian dia kembali bertanya kepada Rasulullah, katakan kepadaku puasa apa yang diwajibkan Allah kepadaku. Rasulullah menjawab, puasa di bulan Ramadan itu yang wajib. Kecuali jika kamu akan menambah dengan puasa sunnah.
Kemudian dia bertanya lagi kepada Rasulullah, katakan kepadaku zakat apa yang diwajibkan Allah kepadaku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepadanya semua ajaran Islam. Kemudian lelaki tadi berkata, demi zat yang telah memuliakan engkau, aku tidak melakukan sunnah apapun dan tidak akan mengurangi apapun dari yang diwajibkan oleh Allah kepadaku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, orang itu beruntung jika ia berkata jujur, atau beliau berkata orang itu akan masuk surga jika dia berkata jujur. Artinya ketika kita ini mencukupkan dengan ibadah-ibadah wajib, tapi kita kerjakan dengan benar tanpa embel-embel ibadah sunnah, maka menurut riwayat ini dia sudah cukup untuk bisa meraih keberuntungan, dia sudah cukup untuk mendapatkan tingkat masuk surga. Jadi yang wajib-wajib dok, sholat fardu 5 waktu, puasa Ramadan, zakat yang wajib, bukan infak, bukan sedekah, zakatnya. Kemudian haji, misalnya dia sudah punya memenuhi persyaratan untuk ibadah haji. Kemudian yang wajib-wajib itu dilaksanakan tanpa diimbui, tanpa diembel-embeli, tanpa ditambahi dengan ibadah-ibadah sunnah, itu cukup untuk membuat seseorang itu mendapatkan keberuntungan, yaitu masuk surga. Kalau dia sungguh-sungguh. Tapi kalau yang wajib saja enggak stabil. Sholat fardu ya kalau pas enek kancane atau enek sing ngampiri. Kemudian puasa Ramadan ya awalan wa akhiran, untuk kayak tutup pendang, pembukaan sama penutupan. Maka kalau model-modelnya kayak gitu ya berat. Suruh mengeluarkan zakat itu alasan wae tarik iuran gundang-dutan dhisik dhewe. Nah ini ya parah. Ini terkait dengan sholat yang wajib. Maka itu syarat minimal. Sholat 5 waktu itu syarat minimal untuk mendapatkan tiket jannah. Ya kalau kemudian ada orang Islam meremehkan sholat 5 waktu, kok ya bangetan tega-teganya ngaku muslim gitu. Nggak sholat 5 waktu secara kuat kok ngarep-arep surga gitu. Oh, mau nyewa villa we bayare larang kok. Arep golek kaplingan ning surga sholat 5 waktu ora kober gitu. Ini yang mungkin perlu kemudian kita renungkan. Jadi kenapa kok sholat yang diwajibkan hanya 5 waktu? 5 waktu urung karuan do dilakoni arep njuk imbo kan gitu toh. Ini standar. Kemudian yang berikutnya pasal terkait dengan waktu-waktu pelaksanaan sholat fardu. Sebenarnya gimana sih ketika kita mau melaksanakan sholat fardu itu? Afdhalus sebaik-baik amal itu as-sholatu ala waktiha kan gitu toh. Sebaik-baik amal itu sholat ala waktiha, di atas waktunya. Banyak yang kemudian memaknai di awal waktu. Maka nanti bagaimana sih batasan-batasan sholat pada waktunya supaya kita tidak berlebihan, supaya kita lebih proporsional. Kenapa? Sholat itu sudah ditentukan waktunya, tidak bisa seenaknya sendiri. Ya udah, sholat itu sudah ditentukan. Sholat subuh itu patokannya waktunya seperti apa, zuhur seperti apa, asar seperti apa, maghrib seperti apa, isya seperti apa, kan sudah ada aturannya. Tidak bisa sudahlah tak ropel. Mumpung rada longgar, sholat yang 5 waktu itu tak bareng di pagi hari, fresh.
Pagi hari beristirahat iki sapa enak, bangun-bangun seger wis langsung 17 rakaat. Nanti dipadakke karo misalnya kita beli sesuatu dibayar di muka komplit itu barangnya terno sak ikhlasnya gitu, mungkin kan penjualnya seneng gitu. Tapi tidak demikian terkait dengan ibadah. Atau mungkin sistemnya sistem tempo, nanti sholatnya carry aja kalau malam gitu. Diborong masih apa Isya. Tidak bisa semacam itu. Di dalam Al-Quran jelas, dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Dalam ayat yang lain, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ini beberapa ayat yang menjelaskan tentang waktu-waktu sholat. Terus detailnya seperti apa ya? Kalau kita mau detailnya, kita akan temukan di hadis. Jadi makanya di sini ketika kita belajar tentang Islam itu tidak bisa meninggalkan hadis. Wah, saya Quran tok, tidak bisa. Jadi di dalam Al-Quran tidak ada detail kaifiat sholat, tidak ada. Terus bacaan-bacaan doa-doanya tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi adanya di dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan di dalam suatu riwayat, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tadhammuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlabu ala sholatin qabla tulu'is samsi wa qabla ghurubiha faf'alu thumma qara'a wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is samsi wa qabla ghurub. Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian, lihat Allah, seperti kalian melihat bulan purnama ini, cetha jelas. Kalian tidak akan rugi dalam melihatnya jika kalian bisa melaksanakan sholat sebelum fajar menyingsing dan matahari terbenam, maka lakukan. Lalu beliau membaca ayat dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Ini beberapa waktu-waktu yang dianjurkan untuk sholat. Tapi nanti detail waktu pelaksanaan sholat fardu insya Allah sebentar lagi. Ya. Dalam riwayat Abdullah bin Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu zuhri idza zalat as-samsu wa kana dhillur rajuli ka tulihi malam yahdur al-asru wa waqtul asri malam tasfarras samsu wa waqtu salatil maghribi malam yaghib as-safaku wa waqtu salatil isya'i ila nisfil laili al-awsati wa waqtu salati subhi min tulu'il fajri malam tadlu as-samsu fa idza tala'at as-samsu fa amsik an sholati fa innaha tadlu'u baina
syaiton. Waktu zuhur, perhatikan ya, adalah saat matahari mulai tergelincir dan bayang-bayang seseorang seperti dirinya sendiri. Ini batas akhirnya. Selagi waktu asar belum tiba. Jadi waktu zuhur itu ketika kita tegakkan sesuatu, tongkat misalnya, kemudian di bagian timurnya itu sudah mulai ada bayangan. Kalau pagi itu kan bayangannya di arah baratnya, matahari kan dari timur. Di sini ada bayangan. Begitu geser, pas di atas, tepat di atas kepala kan bayangannya di bawahnya, sejajar. Tidak ada bayangan ibaratnya. Cuma kalau di sini biasanya ada bayangannya di sebelah utara atau selatannya, tergantung sisi musim. Nah, waktu zuhur itu ketika matahari ini sudah mulai tergelincir ke arah barat. Artinya apa? Ketika ada tongkat ditegakkan, mulai ada bayangan di arah timurnya. Itu berarti sudah mulai masuk waktu zuhur. Batasnya kapan? Sampai panjang bayangan itu sepanjang bendanya. Itu batas waktu zuhur atau sampai waktu asar tiba. Sedangkan waktu asar ini, batas akhir dari waktu asar adalah sampai matahari telah memerah. Jadi ketika di langit kira-kira matahari itu mulai semburat merah menjelang tenggelam. Kemudian waktu maghrib itu selama cahaya kemerahan itu masih ada. Itu waktu maghrib. Setelah itu kemudian baru masuk waktu isya. Sedangkan waktu isya ini cukup panjang. Isya itu memanjang sampai pertengahan malam. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami. Dikira batas waktu isya itu sampai subuh. Padahal waktu isya itu sampai pertengahan malam. Yo kira-kira pertengahan malam ya jam 11-12. Maka kalau misalnya ada anggota keluarganya kecapean, akhirnya ketiduran pada maghrib, mau kemudian mau membangunkan pas isya itu kok nggak tega, kita kok lagi wae tidur. Jadi yang bisa ditegakan gitu. Cuma kadang kan dibangunkan nggak mau. Kalau barusan tidur ler gitu kan kadang-kadang susah dibangunkan, apalagi posisi capek. Maka diusahakan jangan sampai lewat tengah malam untuk sholat isya-nya. Misalkan mulai jam 10 dibuka, kamu tadi belum sholat isya, dibangunkan lagi mungkin jam 11. Kalau jam 11 itu saya abot, ya rada dipaksa. Karena itu termasuk batas akhir untuk waktu sholat isya sampai pertengahan malam. Kemudian waktu subuh dimulai dari terbitnya fajar hingga terbitnya matahari. Jika matahari telah terbit, maka janganlah kalian melaksanakan sholat, sebab matahari itu terbit di antara dua tanduk setan. Artinya ketika memang matahari sudah mulai tampak, ya sudah, jangan sholat. Jangan sholat pas itu, tunggu dulu sebentar. Untuk sholat suruk misalnya. Ada yang sholat suruk kan? Sholat suruk itu bukan pas matahari terbit, harus tunggu sebentar dulu. Kasih jeda lagi tang 10 menit. Jadi misalnya ada jadwal suruk jam berapa? Oh ini sudah waktunya suruk. Mau sholat suruk, ya jangan pas itu, tunggu dulu jeda sebentar. Nanti kemudian baru sholat sunnah 2 rakaat itu. Nah banyak yang kemudian ini sholat suruk, wes suruk lah, wes ayo sholat. Nah, enggak, itu pas terbit itu. Nah, mungkin itu. Ditunggu dulu sebentar. Kemudian dalam riwayat lain dijelaskan bahwa Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau
berkata kepada Rasulullah, bangun dan laksanakan sholat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat zuhur. Ketika matahari tergelincir, lalu tiba waktu asar, kemudian Jibril kembali berkata, bangun dan sholatlah. Beliau pun melaksanakan sholat asar ketika bayang-bayang sama persis dengan aslinya. Itu sudah masuk waktu asar. Lalu ketika tiba waktu maghrib, kemudian Jibril berkata lagi, bangun dan sholatlah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melaksanakan sholat maghrib ketika matahari telah terbenam. Lalu tiba waktu isya dan Jibril kembali berkata, bangun dan sholatlah. Rasulullah melaksanakan sholat isya ketika awan merah telah hilang. Hingga fajar datang. Saat fajar menyingsing ini untuk sholat subuh. Ini waktu-waktu terkait dengan masalah sholat. Batasan-batasan sholat, misalnya kita tidak nemu jam, kita masih ngerti, tidak pakai alarm ini jam, kita masih ngerti. Jane iki wis wayahe zuhur atau belum, tinggal aja kita berdiri lihat bayangan kita sudah ada belum. Ini sudah masuk asar belum? Tinggal aja ukur bayangan kita, tinggi badan kita dengan tinggi bayangan kira-kira sama atau belum. Kemudian waktu maghrib sudah tenggelam. Kalau di sini susah untuk lihat waktu maghrib itu. Kenapa susah? Karena terhalang gunung. Pertama terhalang gunung, kemudian terhalang oleh banyaknya pepohonan, bukit dan pepohonan. Beda dengan orang yang hidup di daerah gurun pasir. Gurun pasir itu seperti lautan, cuma di situ pasir bukan air. Jadi semua terhampar rata gitu. Kita bisa memandang sesuatu itu jauh. Oh, itu matahari tenggelam, yuk ketok tenggelam gitu. Di Cakrawala. Beda kalau di sini kita tenggelam, jebule itu kena terhalang oleh pepohonan. Padahal sih rada adoh gitu kan. Sih mungkin butuh waktu 10 menit atau bahkan 15 menit untuk benar-benar tenggelam. Atau tenggelamnya itu di balik merbabu gitu. Jadi yang ini kehalangan dari puncak merbabu. Ini kesulitan untuk di daerah sini. Maka ya alhamdulillah sekarang sudah ada waktu-waktu yang sifatnya pengukurannya itu sudah dibikin otomatis, kita tinggal ngikut aja jadwalnya, dan itu sudah update tiap hari. Jadi data yang dihitung saat ini akan menjadi data baru untuk penghitungan berikutnya. Jadi insya Allah akurat. Ini misalnya gesah itu mungkin cukup lama gesahnya. Ini terkait dengan 5 waktu. Kemudian detailnya sholat zuhur. Kalau tadi sholat zuhur jelas nggih. Sholat zuhur itu ketika matahari sudah mulai tergelincir. Hati-hati kalau di sini yang biasa azan masuk masjid untuk azan zuhur, maka tahiyatul masjidnya kalau bisa habis azan. Kalau azannya itu menggunakan jadwal yang digital itu. Jadi jangan masuk dulu terus sudah masuknya sudah mepet menjelang zuhur, sudah masuk menjelang zuhur ya. Menjelang zuhur itu ke masjid terus sholat dulu, baru begitu selesai sholat terus masuk waktu zuhur. Itu berarti sholat sunnahnya tadi pas matahari di puncak. Itu termasuk waktu yang terlarang untuk sholat. Ya mungkin kalau kita ini dalam kondisi-kondisi tertentu boleh kita sholat di waktu-waktu yang terlarang, terutama sholat sunnah, terutama semacam sholat tahiyatul masjid itu tidak masalah. Tapi kalau menjadi kebiasaan itu jadi tidak benar. Jadi tidak benar. Maka ya usahakan ketika memang kita mau azan
kuliah dulu sudah atau datangnya lebih awal, kurang dari setengah jam misalnya, hingga kita bisa sholat tahiyatul masjid dulu sambil nunggu, begitu nanti masuk kita langsung bisa adzan. Atau ya begitu masuk adzan dulu baru kemudian sholat tahiyatul masjid. Ini pertama. Kemudian ketika dalam kondisi-kondisi tertentu, maka sholat itu bisa agak diundurkan. Seperti ketika kondisi cuaca sangat panas. Cuma ini kayaknya tidak berlaku di sini ya. Karena saat panas-panasnya di sini itu ya masih wajar. Beda dengan panasnya di daerah Arab. Ya kalau di sana katanya ketika panas ya memang panasnya tenanan gitu. Bahkan beberapa itu sampai nginjak lantai yang tidak tertutup atap itu bisa sampai melepuh kalau pas panas banget. Itu kondisinya semacam itu. Jadi Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyegerakan sholat zuhur pada cuaca yang dingin, dan jika cuaca panas beliau mengakhirkannya. Jadi ketika cuaca itu panas beliau mengakhirkannya, agak mundur. Namun jika cuaca itu dingin disegerakan supaya tidak terlalu sore, saya adem. Kenapa? Iklim padang pasir, iklim gurun itu semacam itu. Kalau panas ya panas, kalau dingin ya dingin. Ini bedanya. Perbedaan suhu siang dan malam itu cukup tinggi. Beda dengan di daerah sini. Beda suhu siang dan malam itu tidak jauh. Malam di sini saat adem-ademnya mungkin sekitar suhu 20 itu sudah dingin ya. Siang itu suhu paling 35 gitu aja sudah panas. Jarang yang lebih dari 40 kan, jarang sekali. Itu sudah merasa panas. Kalau di iklim padang pasir, siang itu bisa suhu itu di atas 40. Malam itu suhu bisa mendekati 0 derajat atau bahkan minus. Itu kalau fisiknya tidak kuat jeglek. Stroke bisa jadi. Kenapa? Perbedaan suhu yang sangat ekstrim dan tiap hari gitu. Bedanya di situ. Ya kita bersyukur hidup di daerah yang semacam ini. Jadi pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam suatu perjalanan safar, ketika ada seseorang yang ingin mengumandangkan adzan zuhur, beliau itu mengatakan, tunggulah sebentar, biar cuaca agak dingin dulu. Begitu mau adzan lagi, sebentar tunggu, biar cuaca agak dingin lagi, sampai 3 kali. Dalam masalah ini, maka kemudian yang namanya ala waktu itu bukan mesti langsung begitu adzan, begitu masuk waktu langsung kudu adzan juga tidak. Yang penting masih di batas waktu itu. Yang penting apa? Disepakati dengan jamaah yang lain. Ini akan menjadi lebih mudah. Yang penting bukan kita gampang ke. Itu. Cah sekolah misalnya. Anak-anak sekolah gitu. Ini kalau jadwal sholatnya ngikuti jadwal ini sholat jamaah di sekolah itu ngikuti jadwal yang ada di ini jam digital, nanti pengaturan jadwal di sekolah ribet. Ini nanti ya Allah kita merubah terus tiap hari gitu, jam istirahatnya. Repot. Maka dalam kondisi semacam itu sudah disepakati aja. Yang penting sudah masuk di waktu zuhur, tapi juga tidak terlalu
lewat sampai sudah mendekati waktu habis. Itu diperbolehkan. Misalnya ada yang mengambil hal semacam itu, ya jangan dicela. Nah, kan yang dibicarakan ketika mungkin semacam itu. Di sini piye? Jarak antara adzan dan iqamat berapa gitu? Itu dibicarakan. Jangan kemudian wis pokoknya yang penting di awal waktu, yang penting adzan lek kasih waktu sebentar lek apa qomat ditegakkan. Akhirnya kemudian lek salat sing ado-ado ketinggalan salah ya adoh gitu. Ndak kayak gitu juga gitu. Harus bisa ngomong. Harus bisa kita ini apa ya? Ya kalau bahasa kita ya ngomong lah. Bisa mengakomodasi berbagai keadaan dari jamaah yang ada. Ini mungkin sini kok jarak adzan dan iqamatnya kok lama banget ya sampai 25 menit. Ya enggak apa-apa karena jamaahnya di situ jauh-jauh gitu. Jauh-jauh. Kalau jarak adzan dan iqamat itu cuma 10 menit, nanti yang jauh itu ra nyandak. Misalnya nyandak itu sudah kehilangan kesempatan untuk sholat sunnah. Kadang juga ketinggalan takbiratul ihram dari imam, kan kasihan. Yang cedak penak tinggal lompat pagar tekan yang jauh. Ini harus diperhatikan semacam ini. Ketika mungkin hujan gitu, misalnya hujan gerimis, itu segerakan. Biar apa? Biar nanti misalnya ada yang pengen segera pulang, itu juga tidak kerepotan. Takmirnya tidak melihat situasi. Ketok mendung gitu malah saya ngomati ngantek suwi ra dikomati. Begitu sholat ngerti mendung kayak gitu yo bacaannya Al-Baqarah. Sakit lah. Girenengi karo makmume gitu. Ini kalau ditanya dalilnya mungkin kita juga susah menjelaskan. Cuma ketika kita berbicara tentang masalah adab, masalah baru ketemu. Oh, bagaimana kita bisa menjaga kondisi, suasana, perasaan para jamaah itu supaya nyaman. Akhirnya, oh enak di sana, jamaah di sana. Kenapa? Anulah, ngerti kahanan. Nah, ngerti kahanan. Jadi tidak kaku, kan enak. Kemudian batas penundaan sholat zuhur. Nah, batas penundaan sholat zuhur ini ya sampai batas akhir sholat zuhur, selama tidak melewati batas waktu untuk sholat zuhur tadi. Selama tidak melebihi tadi bayang-bayang itu sampai lewat lebih panjang dari bendanya. Nah, itu kalau sampai semacam itu berarti dia sudah gampang meremehkan terkait dengan sholat. Wes kowe dipepet-pepet karo waktu asar tanpa ada udzur, ini juga tidak benar. Kemudian waktu sholat asar ya ketika bayang-bayang benda itu sudah sama panjangnya dengan benda aslinya. Kita negakkan tongkat setinggi 1 meter, bayangannya diukur wis padha 1 meter. Berarti sudah masuk waktu asar. Gampang kan? Mboten lah kurang ngerti jam. Nah kan iso nganggo tadi jam matahari. Jadi sebenarnya untuk sholat ini diringankan.
Nah, cuma repotnya kalau mendung, kalau hujan. Bahkan untuk waktu asar misalnya kepepet karena suatu kondisi, suatu urusan, itu dia baru bisa melaksanakan sholat asar mendekati waktu habisnya, mendekati udah meh-meh batas akhir waktu sholat asar itu habis, dan dia bisa melaksanakan cuma 1 rakaat, maka sudah terhitung dia sholat mengerjakan sholat asar pada waktunya. Wis mendekati maghrib. Begitu dia sholat itu 1 rakaat terus masuk maghrib. Itu kalau bukan karena meremehkan. Dengan catatan ini. Bukan karena meremehkan, bukan karena menunda-nunda karena rasa-rasan. Mungkin karena lupa, mungkin karena ketiduran. Maka dia sudah terhitung mengerjakan sholat asar pada waktunya. Walaupun sisanya yang 3 rakaat dikerjakan udah masuk waktu maghrib gitu. Cuma tadi bukan karena gampang ke asik poli gitu. Karena kadang-kadang kan poli bar asar kan ngoten. Ora sholat asar dulu ya pokoknya dia poli ngerti-ngerti wis jam 4:30, jam 4:30 itu baru pulang mandi ini yo ngantek setengah jam punjul. Habis itu juga bidang-bidang sih, wah kesel, ngerti-ngerti sudah jam 5:04 lebih atau mungkin jam 5:30. Wih, aku mau dong sholat asar, malah niat. Padahal krungu adzan asar ini beda. Ini yang mungkin perlu juga kita pahami. Kemudian bagaimana membagi waktu terkait dengan masalah sholat ini. Jadi waktu-waktu sholat itu ada waktu yang utama, ada waktu niku yang makruh. Jadi ada waktu yang utama, ada waktu yang makruh. Dalam suatu riwayat dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini ya ketika niku sholat asar, tapi menunda-nunda sampai matahari itu mulai terlihat kekuning-kuningan, gitu, ditunda-tunda. Maka Rasulullah menjelaskan bahwasanya itu adalah sholatnya orang munafik. Dia duduk dan hanya memperhatikan matahari, menunggu nyawang ben mendekati maghrib gitu. Ketika matahari sudah berada di antara 2 tanduk setan, sudah mau tenggelam, baru kemudian ia bangkit dan melaksanakan sholat 4 rakaat. Ia tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Kalau dalam riwayat yang lain, dia membungkuk-bungkuk seperti ayam mematuk-matuk biji gandum. Jadi tuk 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 tuk. Jadi sholat itu tuk 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 kayak ora gitu. Kenapa? Dia dengan sholatnya itu bukan untuk mengingat Allah gitu. Rasa-rasan banget itu loh untuk sholat itu aslinya. Daripada ketok orang istilahnya dianggap sebagai orang yang kafir atau mungkin dihukumi sebagai orang kafir karena meninggalkan sholat, maka dia sholatnya modelnya kayak gitu. Itu sholat orang munafik. Dalam syarah Muslim, An-Nawawi kemudian menjelaskan bahwa sahabat-sahabat kami berkata bahwa sholat asar itu memiliki 5 waktu. Ada 5 waktu terkait dengan sholat asar. Yang pertama waktu utama, kemudian waktu ikhtiar, kemudian waktu yang istilahnya statusnya jawas boleh, dan
dan tidak makruh. Kemudian yang berikutnya boleh tapi makruh. Kemudian yang kelima waktu udzur. Jadi ada lima waktu terkait dengan sholat asar. Waktu utama itu ada di awal waktu, begitu masuk waktu asar. Waktu ikhtiar terbentang ketika bayang-bayang menjadi sepanjang bentuk aslinya. Waktu jawas pada saat matahari belum berwarna kekuningan. Kemudian waktu jawas yang makruh dimulai ketika sinar matahari berwarna kekuning-kuningan hingga matahari tenggelam. Dan waktu udzur adalah waktu sholat zuhur bagi mereka yang menjamak sholat zuhur dan asar, baik karena bepergian atau karena hujan. Di dalam 5 waktu di atas, sholat asar masih dilakukan secara ada pada waktunya. Jika waktu asar telah habis ketika matahari terbenam, maka sholat asar dilakukan dengan cara qadha. Jadi ada 5 waktu. Yang paling utama itu ya ketika sudah masuk waktu sholat asar. Begitu masuk, itu waktu yang utama. Segera dilakukan ketika karena apa? Tidak menunda-nunda. Kita tidak tahu umur kita. Kemudian di sisa waktu itu ada waktu ikhtiar. Ya memang waktu sholat asar ya di situ. Tapi juga masih bisa dilakukan ketika matahari itu mulai kekuning-kuningan, itu masih boleh. Tidak makruh. Ya mungkin sekitar jam 4 lebih dikit. Nah, kalau jam sekarang ya, karena asarnya mulai jam 3 ya, jam 4 lebih dikit, tidak masalah. Kemudian yang makruh itu ketika sudah mulai sekitar jam 5-an lah, setengah 5 sampai jam 5 lah. Nah kalau sudah lewat jam 5, jam setengah 6, itu kita ya wis makruh banget lah. Kemudian untuk yang udzur itu ketika memang tadi dijamak zuhur asar, mengerjakan waktu sholat zuhur di waktu asar. Sebabnya bisa karena safar, sebabnya bisa karena hujannya deres, sehingga sholat zuhur asar dijamak. Baik di awal maupun di akhir. Karena hujan deres, hujannya deres lebat. Kemudian begitu selesai sholat zuhur, imamnya mengatakan aja kita sekarang jamak mator. Jadi sekalian nanti kita laksanakan sholat zuhurnya setelah sholat asarnya setelah sholat zuhur. Boleh. Itu kondisi-kondisi semacam itu boleh. Tapi kayaknya kalau di daerah sini itu jarang hujan itu sampai waktu yang durasi panjang. Di sini itu rata-rata kalau hujannya deras kan malah ndak panjang waktunya. Paling 2 jam gitu wes suwe gitu ya. Beda kalau kemudian di daerah-daerah yang tadi iklim-iklim gurun, jarang hujan, begitu hujan itu kadang-kadang lama, memang lama bener. Maka begitu hujan bisa dijamak sekalian. Apalagi misalnya maghrib isya misalnya. Maghrib isya itu kan waktunya pendek. Hujan, deres. Nanti kalau habis sholat maghrib pulang dulu, balik lagi aras-arasan. Akhirnya bagaimana? Ya udah habis maghrib terus diumumkan kita jamak sholat isya. Jadi habis maghrib langsung aja kita bersama-sama kita sholat isya secara jamak di waktu awal. Maka begitu selesai dan sholat isya bisa pulang. Itu boleh. Misalnya ketemu masjid yang melakukan semacam itu, jangan dikomentari aliran apa maksudnya gitu. Tapi kalau mau mempraktekkan di sini, tolong jamaah diajari. Jangan sampai bikin kisruh, bikin gaduh. Oh, mayo bercedak wae.
ora kodanan. Ngono kalau begitu udan jamak motor ini ya. Ini yang mungkin perlu kita pahamkan. Jika waktu asar telah habis, sudah tenggelam, matahari tenggelam, maka kemudian yang terjadi dia mengerjakan sholat asarnya dengan cara niatnya niat qadha sholat asar. Itu aja mungkin karena ketiduran, mungkin karena lupa. Tapi qadha itu hanya sehari, bukan qadha setahun ya. Bukan qadhanya itu maksudnya qadha masa lalu, kayak zaman SMP. Aku dhisik kuwi ora salat kuwi 40 tahun. Nah, kita ropel. Itu bukan enggak semacam itu. Begitu apalagi ada yang ya Allah alam ya dalilnya mana saya juga nggak ngerti. Tapi kadang-kadang juga mungkin kita gampang ke sama Gusti Allah gitu. Orangnya kayak cek urip iki salat ora gelem gitu. Enggak, kemudian ketika meninggal itu keluarganya bingung sing ngarep ngodokke salate itu. Ini enggak pas. Kecuali dia itu sudah biasa sholat gitu, ahlu sholat, dia memang sholat terus. Nah, di hari terakhir karena kondisi sakitnya yang kritis, dia itu belum sempat sholat zuhur, dia meninggalnya ketika sudah masuk waktu zuhur, maka silahkan diqadha. Keluarganya mengqadhakan. Misalnya semacam itu. Kenapa? Dia meninggalkan zuhur itu bukan karena kesengajaan. Dan memang dia seorang yang ahlu sholat. Nah, beda dengan orang yang hidupnya saja tidak niat sholat kok. Hidupnya saja enggak, di waktu hidup dia tidak niat sholat, tidak mau sholat. Kenapa harus diqadhakan? Ini yang mungkin harus dibedakan ya, untuk qadha sholat seperti apa. Allah a'lam bishawab. Ini waktu waktu sholat asar, kemudian nih termasuk menyegerakan sholat asar ketika mendung. Buraidah radhiyallahu an berkata, kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Kemudian beliau bersabda, bakiru bisolati fil yaumil ghaimi fa innahu ma fatathu salatul asri habita amalu. Segerakanlah sholat ketika hari mendung, sebab orang yang tidak melaksanakan sholat asar tepat pada waktunya sungguh amalnya sirna. Jadi ketika memang kondisi cuaca mendung, maka adzan gitu. Adzan itu diusahakan di awal waktu. Kenapa? Kalau orang itu tidak melaksanakan sholat asar pada waktunya, maka sungguh di sini dijelaskan amalnya sirna, amalnya rusak. Karena ada orang yang itu menunda-nunda tadi. Ya misalnya pun ada orang yang di situ sepakat adzannya itu jam 3:30, asarnya itu adzan jam 3:30 atau jam 4 itu. Kalau memang itu memang bukan dengan niat menunda-nunda, bukan niat mendahulukan urusan dunia, ya monggo. Tapi kalau kemudian niatnya itu ya karena memang tadi ngeboti urusan dunia daripada urusan akhirat, beda lagi. Contoh di sini dijelaskan karena kasusnya kasus perang. Ini kasus perang, bukan kasus macul gitu loh. Perang itu urusannya nyawa.
Dalam suasana perang berbeda, dalam suasana bakulan juga beda. Perang fisabilillah itu juga amal soleh, maka ini statusnya berbeda. Banyak orang yang mengambil riwayat ini hanya sepotong, tidak melihat konteksnya. Akhirnya untuk urusan-urusan yang sifatnya duniawi itu terus gampang ke sholat, ke sholat yang kowe. Ini yang tidak boleh. Memang urusan-urusan yang penting. Misalnya majelis ilmu ya, kajian itu pada maghrib, kajiannya pada maghrib sampai isya. Tapi ketika materi atau bab itu dipotong, maka akan menimbulkan pemahaman yang mungkin bisa salah tafsir. Maka dia menunda sedikit sholat isya-nya, itu tidak mengapa. Kita rampungkan bab ini biar nanti tidak salah paham. Nanti kita setelah itu baru kita sholat isya, tidak masalah. Tapi kalau emang itu dirasa sudah cukup, tidak perlu dipanjang lebarkan, cukup, yuk kenapa harus dipanjang lebarkan? Kenapa harus menggeser waktu sholat? Ini namanya kondisional. Jadi beberapa memang yang penting masih di dalam waktunya tadi, batas-batasnya tadi, tidak mengapa. Tapi kemudian kalau kita lihat juga dari masalah etika, masalah adab, mosok sih kita ini mendahulukan ngurusi cempe daripada ngabekti karo Gusti Allah misalnya. Lu kan gitu kan? Maksudnya kita ini lebih ngeboti urusan karo kantor daripada urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kadang-kadang juga sarene pengen dongane dikabulke. Ning celuki karo Gusti Allah. Kose. Kira-kira ya Allah kula tuh repot itu kan. Ini kan kok asik banget kan itu tuh. Dipanggil sama Allah itu, kemudian kita kalau dibahasakan gitu, kalau misalnya dibahasakan itu, kemudian kita bilang sebentar ya Allah kula tasih repot mangke mawon, mangke kula ingok. Mangke kula ingok. Itu kira-kira itu kalau dirasake pas mboten. Walaupun mungkin kita enggak ngomong kayak gitu, tapi perbuatan kita itu kalau diterjemahkan dalam bentuk kalimat kira-kira semacam itu. Banyak yang semacam itu. Ya walaupun di dalil-dalil ini boleh, tidak masalah. Cuma kalau kita berbicara terkait dengan adab, lu kan beda nanti. Maka ilmu syariat itu harus diiringi dengan adab, supaya kita dalam mengamalkan syariat itu, mengamalkan ilmu itu bisa menjadi indah. Kalau kita hanya menganu dalilin di sing larang, kan gitu. Ya ora dilarang, ning coba loh. Rasakno ning ati. Ngono kalau itu diterjemahkan, diunekke, sikapmu kan kowe iki celuki karo Gusti Allah. Kira Gusti Allah kula tasih repot lah. Lha kita dipanggil bos saja kita ndak berani ngomong kayak gitu kok. Gitu. Kita kerja di sebuah kantor, dipanggil sama bos, walaupun kita masih mengerjakan tugas kita, dipanggil aja ke ruangan saya, lu gage-gage kok. Sekedar bos kalau saya repot, nggak mungkin. Sing butuh sapa jenengan kesini aja, nggak mungkin gitu. Kan nggak mungkin kayak gitu. Nah kita ini sama Gusti Allah wani-wani kayak gitu loh. Nah, kalau ini kalau kita benar-benar rasakan kan mungkin
kalimatnya itu kira-kira semacam itu, cuma kan tidak diucapkan aja kan. Baik, jadi ngoten niku. Jam 9. Sampai di sini dulu, ada yang ditanyakan? Monggo. Udah betul, oke, monggo. Tadi disebutkan ada 5 waktu sholat asar ya, 5. Oke. Ada 5 waktu di sholat asar. Oke, maksudnya 5 pembagian waktu terkait dengan masalah sholat asar. Oke. Itu apa ada yang lain di sholat yang lain ada nggak? Ini yang penjelasan ini memang khususan terkait dengan sholat asar. Kalau sholat yang lain intinya ya di awal waktu atau dia masih berada di waktu batasnya itu sholat. Di sini yang di kitab ini dijelaskan di khusus di sholat asar, karena memang ini terkait dengan penjelasan Rasulullah yang menjelaskan itu seperti sholatnya orang munafik itu. Itu termasuk mungkin duhur itu bisa di awal waktu, mungkin kalau sekarang jam setengah 12-an kurang lebih sudah masuk duhur, begitu itu langsung adzan, itu afdol utama. Tapi misalnya kemudian nantilah sekalian jam 12 kalau ini jadwalnya istirahat, kemudian di situ disepakati ya udah sholat zuhur itu adzannya jam 0, ya tidak masalah gitu. Tapi tetap dilaksanakan dengan berjamaah misalnya. Jangan wis terlambat malah wis engko sisan wis mulai. Kadang kan anak sekolah dulu kan gitu. Zaman saya dulu masih SMA itu kan pulangnya setengah 2. Banyak di antara teman-teman itu enggak sholat di sekolah, otomatis sholat di rumah. Begitu sholat di rumah itu keluar dari sekolah itu jam setengah 2, sampai rumah itu jam 2-an. Dan belum tentu sholat itu akhirnya. Tapi sekarang kita dapati banyak sekolah-sekolah itu kondisi kalau normal, kondisi maksudnya kalau enggak COVID ini ya, enggak COVID, itu biasanya anak itu selesainya kan asar. Yang muslim itu zuhur itu sholatnya berjamaah, di absen. Kemudian begitu waktu pulang, itu sebelum pulang sholat jamaah asar dulu. Itu malah di sekolah-sekolah negeri kayak gitu. SMA negeri itu modelnya kayak gitu. Banyak yang model semacam itu. Ya walaupun mungkin sholat zuhur itu sesuai dengan jadwal istirahat sekitar jam 12. Walaupun mungkin agak maju masuk zuhur itu jam setengah 12, ya dia sholat zuhurnya jam 12. Asar itu agak mundur jadi jam setengah 4 misalnya, pas jam kepulangan. Nah itu tidak masalah, karena itu tadi menyesuaikan kondisi. Cuma kalau memang mengejar afdolnya dan memang masyarakat sudah terbiasa terkondisi, ya di awal waktu begitu masuk waktu sholat baik zuhur maupun asar ataupun yang lain, ya segera kemudian dikumandangkan adzan, kemudian segera ditegakkan sholat. Itu yang paling afdol gitu, paling utama. Tapi bukan kemudian yang tadi agak ditunda 1/4 jam atau setengah jam, selama masih dalam waktunya, kecuali maghrib ya, maghrib ditunda setengah jam wis hilang maghribnya kan itu. Ya, kecuali itu nggak ada masalah. Jadi ketika mungkin mau memberikan jeda antara adzan dan iqamat agak longgar juga tidak masalah. Jedanya biar ngemong semuanya, yang misalnya repot itu masih ada kesempatan
kemerungsung sampai ke masjid masih bisa sholat sunnah, maka dikasih jeda misalnya 1/4 jam atau bahkan 20 menit. Nah, itu tidak masalah. Tapi tetap dibicarakan di masjidnya masing-masing. Nah, ini tertib kok. Ya terus ya 10 menit wae. Mungkin jamaah kene belum adzan wis do nglumpuk nang masjid misalnya semacam itu. Oh, jangan lama-lama nanti kesuwen retok gawean liyane. Ya enggak masalah. Tapi kalau orang itu datangnya itu begitu adzan berkumandang baru do toto dari rumah baru berangkat ke masjid, yang kemudian diminta jangan kemudian 10 menit. Ya kalau rumahnya dekat, kalau rumahnya jauh, kampungnya itu besar, masjidnya satu, itu di pojokan sisan misalnya. Iya kan yang berangkat itu untuk persiapan, kemudian untuk berangkat itu sampai ke masjid ini jadi masbuk. Maka kasih waktu agak longgar. Jarak antara adzan dan iqamat dikasih waktu agak longgar. Jam digital itu alat untuk membantu kita supaya bisa lebih tertib, bukan untuk mendikte kita. Jangan kebalik ya. Itu untuk membantu. Mendikte itu pokoknya kudu manut ini. Jadi kayak memperlakukan manusia itu kayak robot gitu loh. Nah, itu untuk membantu aja. Oh, kira-kira masuknya kayak gini, sudah masuk waktunya ya udah kita akhirnya. Tapi untuk perlakuannya ya lebih bisa kita harus ngomong jamaah, lihat kondisional. Tapi gini kalau kita mengkondisikan jamaah itu agar lebih tertib di awal itu salah nggak itu? Kita itu salah nggak mengambil sikap itu? Nggak salah, cuma dibicarakan. Tanpa dibicarakan itu mereka jamaah, mereka juga bisa menyesuaikan. Iya, pada akhirnya yang bisa menyesuaikan, yang tidak bisa menyesuaikan, tidak berangkat ke masjid. Kenapa? Aku tiwas tak rewangi yang masjid dari masbuk kok ya tak kacek. Nah, orang yang paham itu harus bisa ngomong yang tidak paham. Memfasilitasi orang itu dia bisa melakukan amal soleh bersama dengan kita itu jauh lebih utama daripada kita memaksakan sesuatu yang ideal, akhirnya banyak yang tidak sanggup, kemudian banyak yang meninggalkan amal soleh. Maka perlu dikondisikan. Ini memang antara idealisme dengan realita itu harus ditemukan, disinkronkan. Harus disinkronkan. Ya memang ada beberapa memang gitu. Wis pokoknya ngene iki aturane, dalile kayak gini. Nah, sementara kan tidak semuanya paham. Akhirnya justru wis aku moh nang kono. Padahal deket. Aku nak pilih yang nyang kono wae, rada enak. Ora kemerungsung. Ini harus semuanya diambil titik temu, dijak rembukan. Ini jauh lebih amdal. Ketika memang sudah sepakat. Kalau sudah sepakat dan dia sepakat, sudah melu mensepakati, kok kemudian dia yang tidak mau menepati kesepakatan, itu sudah lain. Sudah sepakati jarak antara adzan dan iqamat misalnya 15 menit. Dia tidak berusaha untuk datang agak awal, tapi begitu kemudian ketinggalan muring-muring. Nah, ini jenenge waton suloyo. Ini harus dikomunikasikan. Jadi untuk menjaga keutuhan di dalam jamaah dari suatu masjid itu memang butuh komunikasi. Tidak boleh kaku-kakunan. Yang punya semangat itu harus bisa melihat, ngemong yang mungkin agak aras-arasan, biar nanti ayo bareng-bareng.
Sing mlayune banter banget ya ndelok oh kanca-kancaku sik kuweri waduh banget iki tak entenani. Ditilapke malahan. Wis anu tilapke sisan wae. Salahe telat. Tilapke sisan ben kapok ra iruh dalan. Mungkin semacam itu caranya. Ngeten nggih. Baik, ada lagi yang lain mungkin? Nggih. Kita pernah datang di dalam perjalanan. Nggih. Itu udah mendengarkan azan. Nggih. Pas masih azan ini nah. Nggih. Nah, setelah kita menemukan masjid itu udah lebih di misal masjid yang ini kita lalu Nggih. ini udah ada, udah masih ada. Kalau di 15 menit Nggih. kita jumpa lagi. Nggih, masjid. Nah, kita berhenti di situ. Nggih. Langsung ada jemaah lain kita pendatang sebenarnya. Nggih. Kita sholat bareng. Nah, setelah kita sudah selesai sholat, Nggih. yang domisili itu minta muridnya atau apa, dia langsung azan gitu Pak. Itu seperti apa ini? Nggih. Baik. Ketika seorang itu safar nih. Safar. Ini safar itu hukumnya kan berbeda ya sama orang mukim ya. Sama orang mukim. Ketika dia safar, kemudian waktu sholat datang, maka dia punya pilihan kok. Orang safar itu kan punya pilihan. Pilihannya apa? Dia bisa sholat sebagaimana lazimnya sesuai waktunya, dia bisa jamak. Kalau safarnya jauh lebih kurang lebih kalau kalangan dari Syafi'iyah itu 80 km, maka dia boleh qashar. Nah, tapi walaupun mungkin di beberapa pendapat yang lain sholat jamak qashar itu ada yang mengatakan kita sholat safar 5 kilo aja boleh jamak qashar, ada yang mengatakan gitu. Jadi sekitar 3 mil itu 5 kilo. Misalnya ada yang dengan ketemu orang bepergian teko Seruwen misalnya, sampai Seruwen, kemudian sampai sana kok sholatnya di jamak, ya jangan kaget gitu. Jangan kaget, jangan dicela, mungkin dia ikut pendapat yang itu. Tapi ketika kemudian ada yang mengatakan sudah perjalanan jauh, kemudian ayo kita sholat jamak, enggak aku tak sholat yang biasa, ya jangan kemudian dicela. Itu pilihan-pilihan amal sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Nah, kalau tadi kasusnya tadi kita safar, kemudian begitu melewati suatu masjid kok sudah adzan. Kemudian kita masih berharap nanti udahlah nanti aja lah berikutnya pas mendekati qomat kan gitu tak, mendekati qomat. Karena biasanya jarak adzan dan iqamat itu mungkin sekitar 10 sampai 15-an menit. Nanti aja lah ketemu. Jadi tidak mengapa karena safar. Tapi begitu tadi ketemu masjid, ini kita sekitar 10-an menit begitu kita mampir di masjid itu, kemudian ada beberapa mungkin musafir yang lain juga di situ, rumongso nih wis ketinggalan, sudah ketinggalan sholat, kemudian sholat, begitu selesai sholat sama takmire adzan kan gitu tuh. Ya enggak masalah, sholatnya enggak mengapa. Biasa. Jadi sholat yang tadi musafir tadi ya tetap sah, selesai sholat. Dia selesai mau lanjutkan perjalanan enggak apa-apa. Tapi kalau tahu tanya udah adzan atau belum, maka nunggu lebih afdal. Nunggu. Kalau misalnya mau sholat sendiri, tidak menunggu jamaah dari bareng jamaah
yang mukim di situ, kita mau sholat sendiri karena mungkin terburu-buru, yang penting jangan menempati mihrab untuk imamnya. Oke. Jadi maksudnya ngimami yang tidak masalah. Oke. Musafir itu kemudian kita gelar apa itu alas di pinggir jalan, kita sholat di situ aja boleh kok. Musafir itu kan hukumnya khusus. Kenapa? Dia punya hak untuk tadi jamak dan juga qashar. Jadi ini hal yang memang diperbolehkan. Tapi kalau misalnya mau bareng dengan tadi yang mukim tadi, ya itu lebih afdal. Perkara nanti kemudian mau kita jamak, setelah selesai kemudian kita berdiri lagi untuk sholat yang kita mau jamak. Dulu dengan asar misalnya, kita ikut sholat jamaah zuhurnya, kemudian asarnya kemudian kita jamak juga boleh. Tidak mengapa. Kira-kira ngonten niku. Tapi kalau enggak, yang mungkin sudah sholat. Nggih. Terus ada musafir datang, dia mendirikan sholat sendiri itu masih dalam waktu bersama gimana? Haram. Kalau memang mau sholat sendirian, tunggu ini selesai dulu. Tunggu rampung dulu. Yang menjadi masalah, kenapa kok dia tidak mau sholat jamaah bareng dengan yang mukim? Kalau saya jadi pengurus masjid, nenek musafir model kayak gitu tak usir, Mas. Kalau tidak mau, iya, kalau tidak mau dengan jamaah di sini, kenapa mampir di sini? Gitu. Cari masjid sendiri aja, bawa masjid sendiri. Gitu. Itu dia menghargai lah. Dia anggap apa gitu. Kecuali kita ini posisi di sini wis rampung. Atau mungkin karena dia tergesa-gesa, kita minta izin. Pak, karena ini maaf kami itu kemerungsung banget. Kami mau menegakkan sholat dulu. Itu harus izin. Ngerti deh. Izin. Itu enek cara omah kene kepala keluarga nih. Kalau tidak mau kayak gitu, jangan di masjid yang di situ ada imamnya. Di mana? Di pinggir jalan. Nah, kayak gini kan enak toh. Kenapa harus mampir? Sholat di kendaraan aja boleh kok. Kalau memang tidak niat mau membersamai jamaah di situ, ya sholatlah di kendaraan. Sebenarnya kan jangan mempersulit diri gitu ya. Syariat itu dibuat untuk memudahkan kita. Oh, sudah dimudahkan, bisa sholat di atas kendaraan. Kan gitu kan? Bisa jamak qashar, bisa bareng nanti sisanya baru di jamak misalnya. Kan enak. Cuma kadang-kadang ya tadi orang itu karena tidak paham ilmu, ya tadi akhirnya ini sudah ada sholat jamaah ditegakkan dong rampung, ini musafir mampir ngedeki dhewe yang serambi atau apa, ini jenenge ra cetha. Itu kalau ada pengurusnya saja dibubarkan. Nggak boleh itu ada sholat apa itu 2 jamaah di salam satu tempat, itu nggak boleh. Yang kayak ini harus dibubarkan. Kalau di masa Rasulullah itu kalau imam yang satu ini yang boleh dibunuh kalau bahasanya kayak gitu. Ya kalau mungkin bahasa yang lebih sederhana, ini boleh dibubarkan. Walaupun mungkin dia lebih paham mungkin lebih ngerti dalam urusan ilmunya kita lebih akeh. Nggak boleh memandang rendah apa itu yang orang-orang mukim di situ yang memang sing jadi takmir atau pengurus di situ, imam di situ, tuan rumah di situ, nggak boleh. Wah, kita imam ramitaya ini sholat dewe, nggak boleh.
Kira-kira ngoten niku salah. Bisa dipahami ya, semoga nanti bermanfaat bahwa apapun yang kita lakukan, kita ini walaupun ilmu kita tinggi, tapi ilmu itu jangan diterapkan secara kaku, tapi ilmu itu harus dibarengi dengan adab. Ilmu itu harus dibarengi dengan adab, sehingga nanti enak melaksanakan syariat itu jadi nyaman, enak. Nah, memang ada orang yang tidak mau loh sholat jamaah kalau memang tidak dengan kelompoknya. Ada itu beberapa komunitas, beberapa kelompok itu gitu. Dia mau sholat jamaah kalau imamnya itu dari kelompoknya. Ada yang semacam itu. Ini memang kayak gitu yang safar kan juga masjid dewi. Gitu. Jangan melu masjid umum. Gitu. Ya, insya Allah itu dulu yang kita bahas di malam hari ini karena sudah hampir 9:30. Kita sudah ngantuk ini. Panjang-panjang nanti tambah ngantuk. Baik, mungkin ini semoga bermanfaat. Waktu saya kembalikan kepada Raisul Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.